Saudaraku, firman Tuhan memberikan satu konfirmasi kepada kita untuk orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kalau ada konfirmasi seperti itu, kita bisa menjawab, yes, saya telah menerima Kristus Yesus Tuhan saya. Benarkah kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhanmu? Yes, saya telah menerima Yesus Kristus Yesus Tuhan saya. Nah, kemudian dilanjutkan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bagi setiap orang yang telah menerima Yesus Kristus Tuhan, Yesus Juru Selamat itu Tuhan, maka ia sepenuh hidupnya mengabdi kepada Yesus yang adalah Tuhannya atau Tuannya. Hidup mengikuti segala sesuatu yang Tuhan Yesus Kristus perintahkan. Yang dilakukannya adalah bagaimana menyenangkan hati Yesus Kristus yang adalah Tuannya. Nah, lalu dikatakan hendaklah hidupmu tetap di dalam Kristus. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Kristus. Ini penting sekali. Mengapa ini perlu ditegaskan? Yesus Kristus bersabda, barang siapa tetap tinggal di dalam aku, dia tetap di dalam aku. Yesus adalah pokok dan kita adalah rantingnya. Ranting-rantingnya. Kalau kita tetap di dalam Kristus, kamu akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita diumpamakan, digambarkan, dianalogikan ranting dari pokok anggur. Kalau ranting itu terlepas dari pokoknya, maka ranting itu tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi menghasilkan buah. Dia akan menjadi kering, lalu dibakar, lalu diinjak-injak orang. Jadi kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, lepas dari Kristus, maka sebetulnya kita tidak ada nilainya, kita tidak ada artinya, kita hanya menyia-nyiakan waktu hidup kita. Bahkan kita akan dibuang, dibakar, dan diinjak-injak orang. Nilai, harga, hakikat, martabat hidup sebagai orang percaya tidak akan nyata dan tidak ada artinya jikalau kita tidak tinggal di dalam Kristus. Oleh karena itu, Kolose pasal yang kedua ayat 6 memberikan penegasan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap tinggal di dalam Dia. Kita harus selalu ada di dalam Kristus, tinggal di dalam Kristus. Jikalau kita tetap ada pada Kristus, tinggal dalam Kristus, maka kita akan berbuah banyak. Nah, seperti apa yang pernah dibahas beberapa waktu yang lalu, kalau yang menjadi tujuan hidup kita adalah menjadi orang Kristen yang berbuah, maka itu akan terbukti dan akan bisa terwujud apabila kita tetap tinggal di dalam Kristus. Lalu, apakah hanya berkata, iya saya tinggal di dalam Kristus? Bukan begitu. Sebab ditegaskan, barang siapa tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam dia. Jadi ketika orang itu mengatakan tinggal di dalam Kristus, maka firman Kristus tinggal di dalam dia. Ini artinya hidupnya, seutuhnya, sepenuhnya mengikuti apa yang diinginkan, dikehendaki, diperintahkan, dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia atau tinggal di dalam Dia, jangan beralih atau berpindah dari sumber-sumber yang lainnya. Sekalipun mungkin orang-orang lain mempromosikan sumber-sumber yang lainnya itu hebat dan dahsyat, atau bahkan orang-orang lain itu mengolok-olok, mendiskreditkan dan merendahkan Kristus, tetapi firman Tuhan telah memberikan penegasan, barang siapa yang telah menerima Kristus Yesus, Yesus Juru Selamat sebagai Tuhannya, maka ia semestinya, seharusnya selalu tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus berarti segala sesuatu yang Kristus inginkan, kehendaki, perintahkan, dilaksanakan, dilakukan sedemikian rupa. Jadi komando kita adalah Yesus Kristus. Dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, turutlah menderita sebagaimana seorang prajurit yang turut menderita dengan Kristus, tidak memusingkan dirinya sendiri kehidupannya, tetapi dia
berusaha sedemikian rupa untuk menyenangkan komandannya. Demikian juga kita, hidup kita tinggal di dalam Kristus berarti seutuhnya, sepenuhnya, seluruhnya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagaimana firman-Nya. Haleluya.